Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini masih di dalam channel yang sama ya, di channel multimedia SMK Al-Huda Turalak. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan berbagi sebuah pengetahuan mengenai tentang desain grafis gitu ya, dan nirmana. Tentunya ini sebagai bahan pembelajaran juga buat anak-anak khususnya kelas 11 ya, 11 multimedia yang notabene-nya itu di SMK gitu ya, atau sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk materinya itu yaitu mengenai tentang mempelajari desain grafis dan nirmana. Ini pembelajaran kelas 11 multimedia ya. Nah, apa saja sih apa yang disebut dengan desain grafis, terus apa yang disebut dengan nirmana juga gitu ya. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa desain grafis itu merupakan salah satu yang harus ditanamkan ya di dalam jiwa para peserta didik, terutama yang basicnya itu keterampilan di bidang multimedia. Nah, sebelum mungkin nanti kita lebih lebih menekankan, kita harus mengetahui dulu itu ya, tujuan daripada kita mempelajari desain grafis ini. Yang pada intinya ya teman-teman semua, tujuan yang paling utama ya nanti kita bisa menerapkan ya dasar-dasar desain grafis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengimplementasikan karya-karya atau seni yang akan kita yang akan kita buat gitu sebagai sarana ya, terutama nih kalau basicnya yang diislami untuk mensyiarkan dakwahnya gitu ya, sebagai bagaimana desain grafis ini bisa menjadi salah satu wadah media yang dapat menjadi wasilah atau jalan gitu ya untuk kebaikan, tentunya seperti itu. Nah, desain grafis itu adalah sebuah rancangan ya, rancangan atau proses komunikasi menggunakan elemen visual ya, elemen yang bisa dilihat oleh mata tentunya, baik berupa gambar, bentuk, tulisan gitu ya, dan dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan yang melibatkan proses komunikasi visual. Nah, desain grafis ini ya tujuannya untuk berkomunikasi tentunya sama itu ya. Untuk memberikan informasi juga melalui gambar, tulisan dan lain sebagainya. Ya, kita ketahui gitu ya. Kita sudah mengetahui bahwa banyak sekarang gitu ya, poster-poster, terus spanduk, baliho, bahkan sekarang masih dalam masa pandemi maaf teman-teman, masa pandemi. Dan banyak ya informasi-informasi mengenai tentang pandemi gitu ya, atau COVID-19. Dan itu diinformasikan dengan berbentuk gambar visual ya. Baik kalau semisal teman-teman lihat di handphone gitu ya, kita sering cek di Facebook, di Instagram, terus di YouTube juga, pasti banyak informasi-informasi yang dapat dilihat oleh mata ini. Dan bagaimana supaya informasi itu menarik dan mudah untuk disampaikan. Tentunya ini menjadi salah satu tugas gitu ya para desainer untuk mendesain supaya gambar-gambarnya itu bagus gitu ya. Nah, di masa pandemi ini banyak yang memanfaatkan itu ya untuk membuat hal-hal yang kreatif, terutamanya mengajak para masyarakat gitu ya melalui media-media yang ada. Kalau semisal berbentuk poster gitu ya, terus berbentuk juga spanduk dan lain sebagainya, bahkan di undangan pun suka ada gitu ya, untuk memakai protokol kesehatan. Nah, itu dibuatkan apa saja sih protokol kesehatan itu, secara tidak langsung menginformasikan atau berkomunikasi langsung gitu ya. Jadi desain grafis itu rancangan grafis gitu ya, jadi rancangan grafis yang pada intinya proses komunikasi ya. Banyak sebenarnya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun banyak sekali yang
kita temukan gitu ya, baik dari quote-quote, terus apalagi ya sebagai bahan komunikasi gitu ya, tentang semisal kata-kata motivasi, terus masih banyak lagi gitu ya. Jadi desain grafis ini adalah sebuah rancangan untuk proses komunikasi, memberikan informasi kepada yang lainnya supaya nantinya pesan yang disampaikan itu bisa sampai gitu ya melalui media yang ada tadi, baik itu berupa tulisan, bentuk, dan gambar. Nah, jadi sudah ya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah untuk unsur dasar desain grafis itu ada beberapa unsur. Ternyata kalau kita belajar tentang nirmana nantinya ya ke depannya gitu ya, kalau semisal pembelajaran nirmana itu kan sangat mendasar sekali gitu ya, nirmana itu sangat mendasar sekali. Nah, ini unsur-unsur dasar desain grafis ini hampir sama sebenarnya dengan unsur-unsur nirmana. Di sini ada garis, terus ada bentuk, ada tekstur, ada ruang, ada ukuran, ada warna, dan gelap terang ya. Tentunya dalam desain grafis tidak luput dengan yang namanya garis. Garis itu kalau sebagai fungsinya sebagai batas limit gitu ya. Terus juga kalau di dalam nirmana nanti itu garis itu diidentikan dengan goresan nyata. Gitu, nyata ada. Jadi nirmana itu nanti ada yang dwimatra, ada yang trimatra. Yang dwimatra itu yang 2 dimensi dan trimatra itu yang 3 dimensi. Tentu juga unsur-unsur desain grafis itu harus meliputi bentuk. Pasti ya. Ketika kita menggambar sebuah objek itu menentukan sebuah bentuk. Gitu ya. Terus ada tekstur ya, baik kita kelihatan secara visual halus atau kasarnya gitu ya, itu bisa dilihat ya dalam unsur-unsur desain grafis. Terus ada ruang. Ya, tentu ya ketika seseorang membuat sebuah desain grafis tentunya ada ruang ya. Yang dimana ruang ini menjadi salah satu pola gitu ya. Ruang ini menjadi salah satu pola yang dimana isinya itu adalah objek-objek yang akan kita sampaikan melalui pesan-pesan yang akan dikomunikasikan. Kalau semisal kita buat poster, tentunya ada ruangnya. Ya, kita suka ya kalau semisal aplikasi CorelDRAW ya, aplikasi CorelDRAW, terus Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Bahkan kalau semisal versi Adobe itu ada Adobe Illustrator gitu ya. Itu biasa suka bikin project baru. Itu adalah ruangnya. Ya, ruang untuk membuat pesan untuk komunikasinya. Ya, baik berupa poster, gambar-gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Terus ada ukuran. Nah, tidak luput juga desain grafis ini membahas mengenai tentang ukuran. Banyak sekarang mungkin kita membuat karya-karya tapi tidak ditentukan ukurannya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Semisal nih, ini banyak kejadian di percetakan terus ya. Ketika ingin meng-share sebuah karya gitu, desain grafis, baik itu berupa banner ataupun sebagainya gitu. Ingin ukurannya tapi ya pas dikirim itu ukurannya tidak sesuai, maka harus ditentukan. Nah, unsur-unsur desain grafis ini harus menentukan ukurannya. Kalau semisal kita membuat poster ya, ukuran A4. A4 itu kan ukurannya itu 29,7 gitu ya. 29,7 cm kali 21 ya, 21 cm. Nah, ini harus sesuai gitu ya, ukurannya harus sesuai. Dan harus dengan syarat dan ketentuannya gitu ya. Kalau semisal kita mendesain itu ya ada bahasa kita harus memperhatikan keseimbangan, harus memperhatikan kesatuan ya, supaya ada nilai estetiknya juga ya. Keseimbangan, kalau seimbang kan enak kelihatannya, dan kesatuan pula gitu ya. Kesatuan ini baik dalam irama kalau di dalam desain grafis rasa gitu ya, lebih kerasa iramanya. Jadi kalau melihat sebuah karya itu, ini bagus nih. Nah, itu ada kesatuannya, ada irama yang dimana ketika kita membuat desain grafis ya, membuat suatu karya yang berupa karya-karya produk gitu ya, pasti akan ada suatu kesatuan gitu ya, seperti itu. Dan selanjutnya ini unsur dasar desain grafis ini adalah warna. Warna ini sebagai tambahan gitu ya, sebagai tambahan untuk memberikan sifat-sifat yang akan kita haturkan ya kepada para penglihat karya-karya kita gitu ya. Dari warna ini akan keluar sifat-sifat
Ya, terutama kan kalau kita mencantumkan sebuah karya, tentunya itu ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat itu keluar dari warna sebenarnya. Ya, produk-produk yang dikeluarkan itu tentunya warna ini menjadi nilai apa ya? Nilai estetiknya. Dan terdapat sifat-sifat yang nanti akan muncul gitu ya dari warna tersebut. Entah mungkin kalau semisal kita memberikan warna biru, entah mungkin kalau semisal kita memberikan warna putih dan lain sebagainya, itu pasti memiliki sifat-sifat dan kita harus terapkan dalam keterampilan khususnya yang basicnya di desain grafis. Kita harus mencoba ya menyesuaikan karya-karya kita dengan warna yang sesuai gitu ya tentunya. Dan warna juga kan di sisi lain memiliki sifat, di sisi lain juga memiliki arti gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada gelap terang ya, mungkin ini lebih ke kontras gitu ya. Jadi desain grafis harus jelas, jangan sampai mungkin kalau semisal backgroundnya terang terus objeknya terang, otomatis kan kurang relevan, kurang kontras. Atau objeknya gelap, backgroundnya gelap kan kurang kelihatan juga gitu ya. Tapi bagaimana supaya karya ini bisa menarik dan juga bisa menarik perhatian teman-teman, bisa menarik perhatian gitu ya. Jadi unsur desain grafis ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama teman-teman yang basicnya di multimedia, yang suka ngedit ya, baik itu ngedit di aplikasi CorelDRAW atau ngedit di aplikasi lainnya yang khusus untuk desain grafis, baik itu yang berbasis vektor ataupun yang berbasis bitmap. Tetap sama saja mungkin teman-teman karena basicnya di sana di multimedia. Kalau semisal teman-teman basicnya di CorelDRAW, berarti teman-teman nanti lebih terpaku ke aplikasi yang berbasis vektor. Kalau teman-teman lebih ke dominasi ke bitmap ya, teman-teman nanti lebih terpaku ke aplikasi Adobe Photoshop gitu ya. Ada lagi yang versi Adobe itu untuk gambar vektor itu ada Adobe Illustrator gitu ya. Baik teman-teman, nah itu diantaranya. Jadi penting sekali ketika kita membuat sebuah karya produk gitu ya, khususnya untuk desain grafis ini, unsur-unsur yang telah tadi disampaikan harus diterapkan supaya karya yang dihasilkan itu bisa tersampaikan dan bisa memberikan kenyamanan ya. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk kedepannya kita akan membahas mengenai tentang tipografi. Dan tipografi ini mengenai tentang ilmu yang membahas tentang tatanan huruf gitu ya, tentang tatanan huruf. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, tadi ada kata nirmana ya. Nah, nirmana ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berbagai hal, yang berkaitan dengan persepsi ruang, bentuk, warna, bahan, dan lain sebagainya gitu ya. Yang wujudnya itu bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi gitu ya. Nah, kalau kita ketahui nirmana itu kan diartikan 2 kata ya teman-teman. Ada nir, ada mana. Nir itu tidak, mana itu makna. Jadi kalau digabungkan tidak bermakna gitu. Nah, bukan berarti kita memperspektifkan bahwa nirmana itu tidak bermakna, tapi nirmana itu memiliki unsur-unsur yang harus disatukan. Nah, maka tadi timbul kesatuan. Nah, apa saja unsur-unsur nirmana? Ya, diantaranya ada titik, ada garis, ada bentuk, terus ada bidang, dan gempal, beserta mungkin tadi ada warna tambahannya. Nah, kesatuan ini harus disatukan ya. Kalau kita semisal bikin rumah kan tidak mungkin semisal kita buat rumah gitu ya, tapi menggunakan kayu saja tidak akan kokoh gitu ya. Atau buat rumah dengan menggunakan batu saja tidak akan kokoh. Atau membuat rumah dengan air saja tidak akan jadi gitu teman-teman. Tapi ketika unsur-unsur nirmana ini disatukan, baik itu dari titik, garis, bidang, bentuk, gempal, warna, dan lain sebagainya gitu, itu akan menjadi sebuah nilai yang bermakna gitu ya. Contohnya nih karya anak-anak yang suka dibuat garis gitu ya, dari garis yaitu goresan nyata gitu ya. Karena garis itu kan definisinya sebuah bentuk goresan nyata, nyata ada bentuknya gitu ya. Terus titik itu sebuah bentuk yang tidak memiliki dimensi. Kalau bidang itu sebuah bentuk yang memiliki ruang, itu namanya bidang. Terus kalau gempal itu sebuah bentuk yang memiliki kedalaman dan atau ketebalan gitu ya. Kalau warna
lebih didominasi ya kalau membahas tentang nirmana secara menyeluruh kan ada warna primer, warna sekunder, tersier, kuarter, dan intermediater. Yang warna dari kedua warna ini ada aditif dan ada subtraktif. Tentunya juga lebih luas lagi gitu ya kalau kita membahas mengenai tentang warna. Belum lagi nanti warna pokok ya dari CMYK, cyan, magenta, yellow, dan K itu adalah hitam gitu ya. Terus yang nanti subtraktifnya ada aditifnya. Yang warna sekunder kan itu ada warna merah, warna biru ya, warna biru dan warna kuning. Gitu. Jadi 3 warna ini termasuk warna primer. Dan nanti ketika ingin digabungkan dua warna primer ini itu akan menjadi warna sekunder. Contoh saja seperti warna merah dengan warna kuning itu akan menjadi warna oranye. Gitu ya. Dan warna oranye ini termasuk ke dalam warna sekunder. Begitu juga dengan warna merah dengan warna ungu itu akan menjadi warna merah dengan warna biru maka akan menjadi warna ungu. Nah, itu warna ungu itu termasuk ke dalam warna sekunder, perpaduan dua warna dari warna biru dengan warna merah. Adapun warna biru dengan warna kuning kalau disatukan itu akan menjadi warna hijau. Dan hijau itu merupakan salah satu warna sekunder, perpaduan dua warna pokok yaitu warna kuning dengan warna biru. Jadi kalau kita membahas tentang nirmana, ya seharusnya kita sambil praktek gitu ya. Tapi ini sebuah mungkin sedikit materi ya mengenai tentang desain grafis, ya terutama untuk pembelajaran kelas 2 gitu ya tentang desain grafis percetakan. Bagaimana kita menyikapi dasar-dasar desain grafis ini dan nirmana tentunya supaya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan praktek desain grafis percetakan. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika semisal banyak kekurangan, mohon maaf gitu ya, karena mungkin saya juga masih belajar. Dan sama-sama mari kita tingkatkan mungkin untuk pembelajaran lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.